Selamat siang, Miss. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kalimantan Timur. Di sebelah kanan ada Provinsi Kalimantan Timur. Ini adalah peta Pulau Kalimantan. Letak geografis Kalimantan Timur. Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari luas wilayah daratan 127.346,92 km dan luas pengelolaan laut 25.656 km persegi, terletak di antara 113,44 derajat dan 119 derajat bujur timur, dan di antara 2,33 derajat lintang utara sampai 2,25 derajat lintang selatan. Selanjutnya, Ibu kota Kalimantan Timur. Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk kurang lebih 812.597 jiwa. Kota Samarinda memiliki wilayah seluas 712 km persegi dengan kondisi geografis daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun udara. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 0,56% dari luas Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda merupakan wilayah terkecil ketiga setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Ditinjau berdasarkan batas wilayahnya, Kota Samarinda seluruhnya dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya adalah Rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Rumah Lamin adalah rumah adat dari Kalimantan Timur. Rumah Lamin adalah identitas masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Rumah Lamin mempunyai panjang sekitar 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi kurang lebih 3 meter. Rumah Lamin juga dikenal sebagai rumah panggung yang panjang dari sambung menyambung. Rumah ini dapat ditinggal oleh beberapa keluarga karena ukuran rumah yang cukup besar. Salah satu rumah Lamin yang berada di Kalimantan Timur bahkan dihuni oleh 12 sampai 30 keluarga. Rumah Lamin dapat menampung kurang lebih 100 orang. Pada tahun 1967, Rumah Lamin diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya adalah tari serumpai dari Kalimantan Timur. Tari serumpai adalah tarian khas dari suku Dayak Benuak yang ada di Kalimantan. Penggambarannya hampir sama dengan tari monong atau tari manang yang berhubungan dengan penyakit. Bedanya, tarian ini untuk menolak wabah penyakit dan mengobati orang yang berada di Kalimantan Timur. Tarian ini disebut sebagai tari serumpai karena pada tarian ini menggunakan alat musik bernama serumpai, yaitu sejenis suling dari bambu sebagai musik pengiring. Dan tarian serumpai ini dalam menari hampir seluruhnya pakaian suku Dayak. Tariannya dilengkapi dengan hiasan berupa manik-manik dan juga bulu-bulu burung khas Kalimantan, yaitu burung enggang atau burung rangkong. Selanjutnya adalah suku bangsa dari Kalimantan Timur. Ada banyak suku-suku yang berada di Kalimantan Timur. Ada suku Pasir, Tunjung, Benuak, Bentian, suku Bukat, suku Busang, suku Ohong, suku Penihing, suku Punan, suku Modang, suku Basab, suku Ahe, suku Punan Sului, suku Punan Beketan, suku Punan Murut, suku Badeng, suku Bakung Metulang, suku Merap, suku Wehea, dan masih banyak lagi.
Selanjutnya adalah upacara adat Kalimantan Timur. Salah satunya adalah upacara Neberau atau tanam padi. Upacara Neberau atau tanam padi ini merupakan upacara tahunan yang harus dibuat. Upacara ini bentuk dari rasa syukur masyarakat Dayak atas ladang mereka yang bisa ditanami padi dengan harapan hasil yang mereka tanam sangat berlimpah. Tidak heran jika upacara ini dilangsungkan selama 1 bulan. Di situ banyak sekali adat-adat Dayak yang dilakukan, diawali dari membeli makanan sang raja kampung untuk menjaga kampung agar selalu terjaga dari kejahatan. Dalam upacara adat Neberau inilah ada yang namanya Lali Ugal. Lali Ugal ini akan terdapat beberapa tarian-tarian yang sifatnya sakral, dari tarian Hudok Apah, tarian Hendak Uling. Tarian ini hanya boleh ditampilkan di dalam Lali Ugal ini saja, karena tarian ini merupakan cerita di masa lalu dijadikan sebagai pengusir hama. Dari bentuk dan besarnya akan sangat membantu masyarakat dalam menjaga ladang dan hasil tanaman mereka. Selanjutnya adalah senjata tradisional dari Kalimantan Timur. Salah satunya adalah senjata mandau. Mandau atau mando adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya yang tidak tajam. Sering juga dijumpai tambahan lubang-lubang di bilahnya yang ditutup dengan kuningan atau tembaga dengan maksud untuk memperindah bilah mandau. Selanjutnya ada alat musik dari Kalimantan Timur, yaitu gambus. Gambus adalah alat musik petik sejenis gitar berdawai 6 yang tidak jauh berbeda dengan mandolin. Gambus ini awalnya berasal dari Timur Tengah yang kemudian dibawa oleh pedagang Melayu sampai ke pesisir Kalimantan Timur. Potensi pariwisata di Kalimantan Timur. Goa Biru Maratua adalah goa yang dekat dengan Kalimantan Timur, yaitu di Pulau Maratua. Pantai ini sangat jernih dan cocok untuk diving dan snorkeling. Bukan hanya itu, di dekat tempat tersebut terdapat Kepulauan Derawan yang tidak jauh dari Pulau Maratua. Selanjutnya, potensi pertanian di Kalimantan Timur. Potensi pertanian Kalimantan Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Di tahun 2017 tercatat bahwa kelapa sawit merupakan tanaman pertanian mayoritas yang ada di Kecamatan Sepaku, yaitu sebesar 8.663,7 hektar, karet sebesar 2.897 hektar, lada sebesar 1.231,85 hektar, kelapa sebesar 434,51 hektar, kopi sebesar 5,5 hektar, dan kakao sebesar 1,4 hektar. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada informasi yang kurang tepat. Terima kasih karena sudah mendengarkan.